Masih ingatkah kalian dengan peristiwa 7 remaja asal Bojong Menteng, Bogor yang hilang selama berhari-hari di Gunung Salak dan 2 diantaranya ditemukan dalam kondisi MD? Dia kan manggut-manggut ke saya, Pak, saya tolong. Saya nyari elu, kata saya gitu kan. Kamu siapa? Saya Alan, Pak. Yang ini Ucok, yang ini Indra katanya. Terus yang lain mana? Iwan udah meninggal, Pak, di atas. Mencari kebenaran kisah ini bukanlah hal yang mudah. Namun setelah menggali informasi dari seorang sepuh atau kuncen Gunung Salak, Abah Odi, beberapa bulan lalu, kami akhirnya berhasil menemukan 2 korban yang selamat, Pak Ucok dan Pak Indra. Saya selesai di sini. Kalau memang ajal saya waktu itu di situ, saya harus berserah diri aja gitu kan, pasrah gitu kan, waktu itu kan. Tapi kaki saya masih bisa berjalan mang dikit-dikit. Sudah kejadian itu, saya sering-sering melihat yang aneh-aneh. Aneh-aneh dalam artian hal gaib? Iya. Oh, oke. 24 tahun telah berlalu, bukan waktu yang singkat. Namun bagi mereka, ingatan tentang tragedi itu masih begitu membekas. Dan di episode malam kali ini, kami berhasil mewawancari seorang bernama Agus Nawan. Selain menjadi salah satu korban yang selamat, Pak Agus ini adalah saksi kunci dari rumitnya kasus ini. Karena saya punya Allah, yakin ke Allah. Yakin saya. Nah akhirnya saya beri kekuatan, alhamdulillah bang. Nah, mohon maaf nih Om, saya potong ya. Kan di cerita episode sebelumnya kan almarhum dengan keadaan tangan terikat di pohon. Itu seperti apa Om, maksudnya Om? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Oke nih sob, di malam kali ini kita sudah berkunjung ke salah satu kediaman survival yang berhasil selamat di Gunung Salak nih. Yaitu kita berada di kediamannya, rumahnya Om Ucok nih. Dan di samping gua sudah ada Om Agus. Om Agus ini adalah salah satu korban selamat juga ya Om ya, tragedi pada saat itu. Untuk lebih jelasnya, langsung aja nih kita ngobrol-ngobrol sama Om Agus ya. Om Agus, apa kabar nih Om? Baik bang. Alhamdulillah, sehat Om ya? Alhamdulillah. Oke, akhirnya Om Agus mau cerita juga nih. Ini kisah yang cukup tragis di tahun 2001 Om. Kehilangan 2 orang sahabat pada saat itu. Sahabat berikut ponakan ya. Sahabat berikut ponakan juga, mendaki ke Gunung Salak yang tempo hari sempat diceritain sama Om Ucok juga ya. Betul. Dan ini Om Agus yang akan meluruskan ceritanya kembali nih Om ya. Betul. Dan di sini kita perlu garis bawahi, nanti Om Agus bakalan menceritakan kronologisnya kenapa almarhum Iman ini meninggalnya terikat tangannya Om ya di pohon. Nanti bakalan dilurusin, dijelasin sama Om Agus nih. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan bagi teman-teman semua yang pengen menjadi narasumber di Besok Pagi, kirim cerita kalian ke nomor WhatsApp yang ada di bawah sini. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Orongannya jika tidak siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Gusnawan dari Bojong Menteng, orang Bojong Menteng. Saya mohon maaf sebesar-besarnya
kepada orang tua, keluarga. Saya tidak bisa membawa pulang mereka. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maaf ya Allah. Dan saya mohon dimaafin. Saya mohon dimaafin. Almarhum Iman. Saya tolong dimaafin. Dan untuk yang membantu saya, warga Bojong Menteng, semua dari tim SAR-nya, Basarnasnya, Mapalanya, semuanya. Saya berterima kasih kepada kalian. Saya tidak bisa membalas kebaikan kalian, jasa kalian, atau belum bisa mengasih apa yang bantuan, apalagi belum bisa. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya, Bang Mange dan yang lain. Banyak terima kasih. Saya bisa ngucapin ini serasa plong itu. Bertahun-tahun saya pendam, saya diamkan, dan tidak pernah cerita ke siapapun. Paling orang tanya saya jawab, udah tinggalin itu aja. Dan saya bikin ini tidak ada unsur apa-apa. Dan saya hanya meluruskan apa yang terjadi. Jadi bukan dibuat-buat, diceritakan apa adanya. Awal-awalnya sih kita biasa kumpul, Bang. Oke. Kita itu sehari-hari emang kumpul. Nah, dari kumpul situ ada cerita dari Bang Ucok. Dia cerita, saya kemarin itu dari sana. Nah, almarhum Iwan pun begitu. Oh ya, saya ke sana, ke mana? Ke Citiis katanya. Saya berangkat ke Citiis. Ngapain? Enggak, lihat aja. Iseng aja main. Tidak ada persediaan apa-apa, Pak. Oke. Tidak ada persediaan, tidak lengkapi segalanya gitu ya. Apa yang ada kita bawa. Kita cuman dibekali dengan tambang jemuran, Bang. Tambang jemuran. Kita semua sepakat, yang ini bawa ini, yang ini bawa ini, yang ini bawa ini gitu. Dikumpulin lah. Masukin ke ransel, saya yang bawa. Di ransel itu. Akhirnya sehabis Jumatan, kan kita berangkat. Dan berangkat pun kita itu, Bang, nggak berangkat apa yang namanya pakai ongkos segala macem. Kita nge-BM, Bang. Oke. Ikut mobil ini, ikut mobil itu, terus sambil ngamen, bawa gitar kan kita. Iya. Nah, sambil ngamen, door to door, warung-warung. Nah, dari situ habis kita ngamen, habis kita nge-BM, nyampelah tujuan. Nyampe tujuan awal itu kita di jembatan Kali Capus. Di jembatan Kali Capus. Kita turun di situ, dan kita jalan. Padahal memang kita nggak tahu ya. Memang saya belum pernah yang namanya Citiis itu ada dia di tempatnya di sebelah mana. Oke. Tahu pernah dengar nama Citiis itu, tapi saya belum pernah nggak tahu tempatnya. Iya. Gitu. Dari situ kita jalan terus, jalan, ketemulah bumi perkemahan pun
Dan ternyata kita masuk itu mesti bayar bang. Nah akhirnya kita balik lagi, kita lewat bawah. Jadi saya punya jalur satu, air Kali Ciapus. Oke. Kita ikutin alur air terus, kita ikutin. Nyampe lah mau ke sore kan. Ya udah istirahat aja dulu di sini. Istirahat tuh. Pasang tenda. Kita masak biasa. Makan barang-barang. Kalau malam ya kita nyalain api unggun karena cuaca bagus bang. Oke. Nah udah kita nyalain api unggun, kita main gitar. Nah udah gitu, ya sebagian ada yang tidur, sebagian di luar gitu kan. Jaga katanya. Ya udah ya sebagian jaga aja. Nah kita udah pada tidur, bangun pagi, bikinlah kita sarapan seadanya yang tadi saya bilang. Ada mie apa itu segala macam disatuin bang. Yang namanya di gunung itu makan apa aja enak bang. Enak apalagi bareng-bareng. Udah gitu bang. Kita beresin tenda. Kita rapiin semuanya. Kita berangkat lagi, naik lagi. Nyampe sore ya seperti itu kayak tadi ya. Iya. Di jalan itu kita nggak punya pikiran. Gimana kalau datang air bah bang? Gimana kalau banjir? Mungkin kita udah mati. Kebawa banjir semua. Sedangkan kalau banjir itu bang gede sekali situ. Dan arusnya pun kencang. Tapi alhamdulillah bang. Saya masih dikasih hidup sama Allah. Alhamdulillah saya bersyukur. Kalau datang banjir itu Allahu Akbar. Nah udah dari situ bang. Saya jalan terus sampai maaf bang ya saya itu nggak inget hari. Oke. Taunya malam itu gelap, Iya. siang itu terang, nggak inget hari pokoknya. Kita jalan, namanya orang di gunung kita lapar ya bang ya. Iya. Kita suka lapar ya. Ketemulah pohon pisang. Pohon pisang. Nah, Oke. pohon pisang itu udah berbuah. Yang satu mentah, yang satu mateng. Wah kata almarhum Salan, Bu, saya dia lari juga kan. Nah udah gitu, kita rubuhin pohonnya, tebang maksudnya, tebang pohonnya, diambillah si pisang itu. Ternyata isinya cuma batu bang. Batu semua batu. Apa yang mau kita makan keras bang. Nah, saya jalan, ketemulah batu bang. Ini kemana jalan lagi? Itu kita kayak apa ya? Dibilang hilang ingatan, kita masih ingat. Udah aja kita jalan lurus bang. Ikutin arus air aja. Ikutin arus air. Ketemulah kita kayak curug-curugan itu. Lewat mana nih kita? Akhirnya kita kayak cicak bang. Sampai begini-gini orang saya pikir aja, kok nyampe ke sini? Tapi alhamdulillah selamat semuanya. Ya berkat tambang itu tadi, jemuran tadi. Iya. Dan sesudah itu bang, nyampe semuanya, kita ketemu yang namanya batu. Di atas batu itu, di pinggir batu itu, kita ketemu akar itu pada gede. Jadi akar bukan di bawah, akar di atas. Mungkin udah ribuan tahun atau puluhan tahun, kita nggak tahu ya. Kita sampai turun itu lewat batu bang. Batunya gede, itu kalau pikir cara logika normal, bang. Itu batu cuma numpangnya di batu kecil. Nahan begini. Ada terowongan kita masuk situ. Kita lewatin itu bang. Lewatin, kalau orang normal nggak bisa tuh, nggak bakal mau. Kalau orang normal, kita masuk terowongan itu bang. Nah di terowongan itu kita jalan, itu udah beda.
Udah beda. Kita biasanya seger sehat. Sehat itu nggak ada yang namanya capek apa nggak ada bang. Yang namanya capek itu hilang. Kita nggak ada. Tapi paling nanya kemana lagi nih jalan. Mana kok sini nih? Saya ikutin. Temen-temen lagi saya ikutin gitu aja. Nah akhirnya saya ternyata itu bang. Saya naik ke puncak bang. Tanpa kita sadar. Kan gunung begini. Kita naik bang. Naik. Nggak tahu bendulan gunung atas itu. Bendulan gunung atas ya kita nggak tahu sebelah mana. Kita naik dari sebelah sini. Ternyata kita udah lewat puncak bang. Nah udah gitu bang. Di situ itu di tebingan itu. Di tebingan itu bang, itu yang namanya pohon atau rumput segini-segini bang. Sampai nggak kelihatan tuh orangnya, ada orang atau nggak ada orang atau ada apa. Kalau ada macan mah habis bang. Alhamdulillah di sana kita nggak ketemu yang macam-macam. Alhamdulillah yang nggak ketemu harimau, apalagi maunya tuh banyak kan katanya. Kita udah mau sore mau bikin tenda bang. Mau rencana mau bikin tenda, nyari tempat. Pertama almarhum Salan bang. Nih gini nih, kayak saya kalau nyari jalannya maksud jalan kita buat lewat. Bahwa saya pribadi mungkin Salan juga atau semuanya bang, nggak tahu bahwa di situ jurang. Di puncak turunan begini. Nggak tahu itu jurang. Ya yang pertama Salan jatuh ke bawah. Yang namanya jatuh Salan, Indra, terakhir Ucok itu kayak bom bang. Gemak. Wow. Saya dengar cuman itu aja. Astagfirullahaladzim, tuh kita pada diem bang. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar gimana ini? Jatuhnya sampai saya situ nggak berani saya lewatin tempat Ucok berdiri. Tadi kan dia nggak berani. Ternyata tanah yang kita injak itu humus bang. Tanah gembur. Tanah gembur. Nah, saya di situ langsung lari ke atas. Nah, anak yang 4 itu kayak Mumu, almarhum Iman, almarhum Iwan itu dia di belakang bang. Naik, saya bilang naik, semua naik. Dan naik ke atas. Yang paling atas itu anak berdua. Kebetulan saya di bawah dia. Iman sama saya, almarhum Iman. Ada salah satu tahu almarhum, tahu Mumu. Saya nyari bantuan ke bawah. Tadi masih gelap, mau gelap. Udah kamu diem aja, saya bilang. Nah akhirnya dari saya semalam sama almarhum Iman itu. Saya semalam dan Gus, saya lemas. Saya udah tenaga. Nah kita diberi sadar itu anak-anak jatuh bang. Saya sampai ngucapin astagfirullah itu di situ. Kan kita tadinya jalan terus jalan, nggak ada berhentinya jalan, nggak ada capek, nggak ada apa, hilang itu capek. Ya sudah itu bang. Saya berdua sama almarhum Iman. Gus, saya nggak ada kuat. Udah santai aja, santai. Intinya begini man, kita tadinya di rumah kita mesti balik bareng lagi ke rumah. Yuk kita bareng. Bilang begitu. Nah, kamu jangan ada di sini terus. Kamu mesti pulang bareng saya. Itu di tebingan bang. Abang percaya nggak?
yang namanya petir, terus geledek, itu datang pertama awalnya kayak apa bang? Kayak helikopter, wah, kaget gak bang? Ya Allah, ya Rabbi, saya bilang nyampe di sini saya kali bang. Saya udah punya pikiran di situ. Setelah saya ngucap astagfirullahaladzim, anak-anak jatuh, itu baru saya kasih sadar. Allah Akbar, badan lemes bang, asli lemes, anak-anak jatuh. Ya karena iman udah gak kuat bang. Alhamdulillah kita ketemu pohonnya segini, tapi kuat dia. Oh, iman gak kuat, buka sabuk kan, buka sabuk. Sini sabuknya man, saya bilang buat apaan Gus? Udah kita bareng-bareng aja. Ada pohon segini, sabuk saya masukin ke pohon. Ini kan ada nih. Iya. Nah, kita masuk tangan saya, tangan Iman. Karena apa? Kita takutnya tidur begitu kita jatuh gimana bang? Matilah kita pasti. Iman pun masuk tangannya ke situ, bareng saya. Jadi kalau kita ngantuk tuh ketahan begini. Pagi lah bang situ. Akhirnya anak-anak turun, Mumu dan almarhum ponakan saya Iwan. Oh, oke. Om, di pagi itu ada teriakan suara dari bawah nggak nih? Dari Indra Ucok dan... Boro-boro bang. Nggak ada suara? Nggak ada suara apa-apa bang. Itu dia jatuh aja bertiga. Cuman dengan boom, keras. Boom. Jadi saya teriak Indra Ucok, enggak ada. Oi, tolong saya bilang gitu. Enggak ada. Nah sudah dari situ tadi dia cari bantuan ke bawah. Iman udah nggak kuat, saya tinggalin aja di sini. Saya udah kuat. Pokoknya kamu bareng saya. Kamu mesti pulang. Kamu tadinya di rumah, mesti di rumah lagi bareng saya. Saya gendong bang, semampu saya. Udah gitu saya gendong jatuh lagi bang. Karena kita pas pagi-pagi sadarnya apa? Semalaman kita tidur bang, di atas itu ada bekas pohonnya segini, panjang, yang lebih 2 meter lebih ya. Kita tidur itu di bawah pas pohon itu. Kalau pohon itu gelinding ke bawah, dua-duanya kita mati bang. Saya geser, Iman, lihat Iman di atas man, lihat di atas, saya geser kan. Saya geser, saya geser. Nah, naik pohon lagi, ini ya kayak gitu. Dari kali ini enggak. Seingat saya itu bang. Sampai lama di situ saya nungguin anak yang 2 orang itu. Mana anak ini sampai nggak datang. Ayo man, bareng man. Ayo man kita pulang. Gak sanggup, gak kuat. Udah saya nunggu di sini aja. Saya tinggalin aja. Sedangkan di situ ada gitar bang. Ada gitar. Ada tas juga. Karena bahan makanan ke bawah jatuh. Saya makan apa? Ya makanan seadanya ke bawah jatuh. Iya. Ya udahlah, saya nggak makan dulu, saya nggak inget makan itu, udah biarin aja lah. Nah, beneran kamu mau saya tinggalin, saya nyusul anak-anak. Ya udah gue saya nunggu di sini, saya udah nggak kuat. Saya benar-benar udah nggak kuat, saya lemas katanya, perut saya sakit. Nah itulah yang jadi pertolongan saya satu, ya Allah. Terus sabuk itu juga bang. Kalau kita nggak ketahan sama sabuk itu ke tangan, kita udah bisa gelinding bang. Jadi kita itu sabuk saya gunakan buat apa? Di mana kita ketiduran gitu, kan kita nahan tuh. Iya. Jadi buat seperti itu bang, sabuk gunanya buat itu. Nah setelah Iwan dan Mumu turun cari bantuan,
balik lagi nggak tuh? Nggak ada. Inisiatif lah saya bang. Abang percaya nggak? Tempat yang kemarin saya injek nggak ada bang. Nggak inget saya. Itu di situ buat pohon pinus kalau nggak salah. Pohon pinus, semua pohon pinus. Oke. Di pohon pinus itu gembur tanahnya. Itu saking saya nggak kuatnya. Ya saya punya tekadnya, saya tadinya di rumah. Saya mesti balik lagi ke rumah. Oke. Itu tekad saya. Dan saya tidak lepas dari istighfar. Apa yang saya bisa baca, saya baca. Karena saya punya Allah. Saya, yakin gak Allah? Yakin saya. Nah akhirnya saya berkekuatan, alhamdulillah bang. Oke, nah mohon maaf nih Om, saya potong ya. Kan di cerita episode sebelumnya kan almarhum dengan keadaan tangannya terikat di pohon. Itu seperti apa Om, maksudnya Om? Itu bukan terikat bang. Oke. Yang saya tadi bilang. Itu cuman tangan saya satu, tangan dia satu. Jadi cuman ngegantungin. Oh berarti gantung doang tangan. gesper ini cuma buat penguat ya, penahan ya. Aja. Dan iya. fungsinya buat kita ketiduran, terus jatuh gimana? Oke. Nah, itu bang. Nah, Om Agus turun Dan dan keadaan almarhum seperti itu juga masih. Iya masih seperti masih nahan berarti di gesper ya. Oke. Masih. Ya sesudah saya tuntut yang pertama saya cari tempat. Kan gunung begini bang. Cuman saya ketemu gua itu tapi nggak gede. Gua itu kecil. Paling diameter segini lah kurang lebih lah. Itu gua 3 berderet. Itu awal kita berangkat nggak ada bang. Nggak ada. Itu yang namanya tas. Namanya kita udah saya lemparin bang. Saya sampai begini, saking nggak kuat badan saya. Lah saya bilang, mati-matilah saya di sini. Saya pasrah. Udah pasrah itu bang. Saya jatuhin badan bang. Jatuhin badan. Akhirnya nyangkutlah saya di pohon. Ya itu pohon pinus tadi. Glusur, akhirnya kita nyampe ke bawah. Alhamdulillah itu 2 kali. Jadi saya ngikutin kali itu aja bang. Terus saya ikutin kali terus. Setelah itu saya turun. Bertemu Mumu dan almarhum Iwan. Ketemu. Saya bilang kamu suruh cari bantuan, kamu kenapa di sini? Saya udah kuat, saya udah kuat. Kata almarhum Iwan. Kayak Iman meringik begitu, meringik sakit, perut saya sakit. Saya nggak kuat, tinggalin aja, saya nggak kuat. Pokoknya bang, saya gendong. Sekuat tenaga saya gendong bang. Itu ponakan saya pribadi, apalagi Iman juga situ. Kita nggak ada pilih kasih. Maupun Iman, maupun nggak ada. Saya nggak ada pilih kasih. Saya bantu dulu. Dan dia saya tidak nggak mau. Ini gimana kabar anak-anak? Mana kabarnya ayahnya? Kan saya ke bawah itu tadi. Nah, di situ mau gimana? Kita jalan aja berdua. Dia tinggalin Iwan. Gimana lagi? Udah saya tinggalin aja, dia bilang. Sebelumnya tinggalin aja saya di sini. Saya udah nggak kuat. Di situ saya sempat malam dulu. Karena kan waktu itu udah gelap juga kan. Saya malam dulu. Saya sampai masih ngobrol sama almarhum Iwan, ponakan saya. Saya ngobrol, sama kita ngobrol. Itu kita ngobrol berdua, abang percaya nggak? Kita cuman dengar suara aja, berhadapan begini. Suara aja. Nggak kelihatan tubuh, nggak kelihatan tangan. Karena apa ya? Itu tebingan itu. Emang kita tebingan bang. Gak ada pencahayaan sama sekali berarti di malam itu? Belum bang. Gak ada? Belum ada. Nah akhirnya, Wan, besok saya pulang. Saya nggak kuat, udah saya tinggalin aja di sini. Tadi saya mau bantu mamu kan.
Akhirnya emang udah nggak kuat. Nah saya tinggal di situ. Kamu tungguin di sini, jangan kemana-mana. Itu masih sebelum ketemu itu masih ada. Oh. Masih ada. Ya udah kalau kamu mau tinggal di sini, kamu jangan kemana-mana ya. Nah saya turun sama Momo bang. Turun sama Momo. Ya kita ngikutin alur air aja ya bang ya. Turun sama Momo pun nggak kuat. Sampai dia keluar darah bang. Keluar darah? Wah, keluar darah. Astagfirullahaladzim, saya bilang, mau kenapa? Mau kenapa? Udah gusung sampai jadi darah. Saya jalan. Nggak kuat, jangan udah bareng, lu bareng tadinya bareng, lu mesti bareng. Kita pokoknya intinya pulang ke rumah. Ayo, saya bilang, ayo. Nah udah gitu nggak kuat. Akhirnya udah saya bilang, saya jalan sendiri, terus kamu ikutin dari belakang. Kira-kira 200 meter, ikutin. Berdua lagi, jalan lagi, berdua lagi, jalan lagi, gitu. Nah akhirnya mau nggak kuat, akhirnya sampai ketinggalan sama saya. Oh, oke. Itu saya jalan malam bang. Itu saya selalu diikuti kayak binatang tapi bentuk orang. Terus ada pasar juga bang. Pasar bang. Banyak orang penuh, tapi pakaiannya pakaian zaman dulu. Gede itu pasar bang. Saya samperin kok makin jauh. Nah udah saya di situ. Turun saya ke bawah. Saya diikutin 3 makhluk itu bang. Matanya merah, ininya berbulu. Itu tuh berbulu semua badannya. Berbulu semua. Saya berhenti, dia ikut berhenti. Saya liatin dia ngumpet di pohon. Ngumpet di pohon. Saya pun nggak berani nyamperin bang. Cuma ngelihat aja. Tapi saya liatin dia hilang. Maksud hilangnya dia bukan hilang kemana nggak tahu. Jadi ngilangnya dia ngumpet di pohon. Di samping dia berada di samping, ikutin saya di samping itu. Perjalanan saya sendiri di malam hari itu bang, diikutin makhluk kayak begitu. Dan saya ninggalin Momo pun, saya diikutin makhluk juga bang. Demi Allah, tahu halusinasi saya, tahu gimana? Kayak bener bang, kaki buntung, kepala buntung, badan buntung, cuman badan doang, segini, kepala buntung, diikutin saya bang. Ayo mau manu, ayo mau kayak gitu. Di kuping kedengaran seperti wow. Diikuti terus saya sampai saya turun ke bawah, sampai mau ketinggalan itu. Karena suara-suara itu bang. Tangannya buntung, kakinya buntung. Coba kaki jalan begitu aja. Aduh. Makanya mau ketinggalan di situ bang. Kenapa saya bisa kuat juga di situ? Yaitu di atas itu sebelum ke bawah. Karena saya ngeliat tahu gitu. Tapi yang namanya binatang nggak ada, ular itu nggak ada. Saya cuma ketemu cacing bang. Cacing dibilang orang sini bilangnya cacing gunung ya. Oke. Gede itu cacing gede bang. Gede banget cacing. Nah, ya sebetulnya itu saya bisa turun. Ya satu pertolongan Allah, ya saya juga merasa takut bang. Nggak mungkin nggak takut bang. Orang lihat kayak begituan. Tangan panjang, kuku panjang. Ini berbulu semua. Itu malam harinya. Saya takut tuh. Sendiri, bawah. Nah siangnya saya makanya sampai ninggalin Momo itu takut itu kepala. Kepala itu terbang bang. Kepala berterbangan. Kepala
Terus badan kakinya ngikutin saya. Kayak ngejar saya Iya, gitu. iya. Itu Bang, pertama awal bahwa ada jalan di situ, saya nggak tahu. Demi Allah saya nggak tahu karena saya belum pernah kayak yang namanya Cibiis. Pertama saya turun Bang, ada ibu-ibu sama anaknya. Ibu-ibu anak sama anaknya itu lagi ngambil pasir. Lagi ngambil pasir. Itu lari Bang, lihat saya. Demi Allah lari. Bu, jalan ini kemana? Saya nanya gitu doang. Lari. Akhirnya kan, ya saya ikutin jalan Sibura. Ya, akhirnya saya ikutin. Jalan yang kasih ibu lari itu saya ikutin. Nah ketemulah warung Bang. Oke. Ketemu warung, saya minta air minum. Si ibu itu asem mukanya, asem itu. Dari mana? Oh, Bu, saya jatuh Bu. Saya jatuh. Temen saya pada jatuh di atas. Bangun di situ. Warga kumpul Bang. Anak-anak muda. Kurang lebih 10 orang. Itu kayaknya mau gebukin saya. Dikira saya mabok Bang. Oke. Iya. Ibu-ibu aja lari. Pucet saya katanya. Saya pucet tuh. Pucet, bener-bener pucet. Saya udah gak kuat badan. Akhirnya, Bu, saya mau ikut di sini dulu. Udah gak apa-apa. Dibikin teh manis sama dia. Saya dibeli air sama dia. Udah, alhamdulillah di situ. Ditanya sama orang itu. Kak, emang tinggal di mana? Saya tinggal di Ciamas, Bojong Menteng, saya bilang. Oh, ya udah kalau mau pulang, tunggu pasir yang ke bawah aja. Mobil pasir maksudnya. Iya. Mobil pasir yang ke bawah. Saya nunggu Bang, saya di situ Bang. Turun lah mobil pasir 1 jam ya, kalau lebih 1 jam. Lama juga itu, saya nunggu. Tungguin deh, ntar bareng mobil pasir. Mobil pasir saya naik lagi mobil pasir, kebetulan saya mintanya di depan. Saya bilang, alhamdulillah saya dapat. Keneknya itu, dia bel-belin pindah dari terjadi di depan, pindah ke belakang. Ya alhamdulillah Bang. Nah akhirnya kita nyampe jalan raya tapi cuma setengah jalan. Cuman sampai sini aja deh ya. Ya udah Pak biarin, alhamdulillah sini aja, terima kasih saya bilang. Kuat tak? Insya Allah. Saya sampai naikin sama kendeknya. Saya stop angkot. Saya naikin sama kendek. Dibantuin. Iya. Kebetulan saya naik di depan. Saya terus udah depan kan. Dia naikin di depan. Ya udah gitu. Dari mana? Ditanya supir. Oh saya udah dari camping, temen-temen saya pada jatuh di atas. Oh terus pulang kemana? Jauh masuk. Oh supir itu kosong kebetulan mobil Bang. Iya. Angkot itu. Dia tadinya mau muter. Udah deh saya anterin kamu sampai Pajasan ya. Terusnya pertigaan. Dan antar saya sampai situ. Sampai situ saya jalan udah nggak bener Bang. Kenapa nggak benernya? Dia kayak orang mabok. Udah mau pasrah. Udah mau pasrah aja. Jadi gimana sih Bang? Badan ini udah nggak kuat. Benar udah nggak kuat, udah pengen pasrah. Di atas itu saya udah pengen pasrah, tapi saya punya itikad tadi, punya tekad saya tadinya di rumah mesti balik lagi ke rumah. Ya tadinya kita bareng lagi. Iya. Dan akhirnya aku kendak lain. Oh. Sampailah saya naik. Dulu kan zamannya bemo Bang ya. Naik bemo itu apa namanya? Yang namanya supir bemo itu ya, saya jalan ngerayap Bang. Udah kayak orang mabuk, diliatin orang semua Bang. Udah kayak orang mabuk, jalan gini aja udah. Naik saya depan. Saya bayar dulu, kebetulan saya duit. Duit ya saya kemarin ya. Bayar dulu, saya udah bayar. Nggak ngomong itu supir bemo. Patah pun dari awal saya naik sampai akhir itu nggak ngomong. Kenapa? Nggak, kayaknya takut deh. Mungkin kelihatan saya mabuk atau gimana ya. Akhirnya
saya nyampe Pasir Kuda bang, ya pertigaan. Udah saya bayar sejalan ini, jalan udah nggak kuat pokoknya. Tunggu mobil, itu mobil saya pengen di depan, saya bilang kan, pengen depan. Ada orangnya, udah saya naikin aja. Jadi bertiga di depan, di angkot itu kita bertiga gitu. Saya bayar, turunin di warung sate. Orang mana pada tahu ya, seperti itu pada tahu. Yeah. Turunin saya di warung sate. Saya cuma ingat pas nyampe lihat anak-anak pada nongkrong. Nah di situ turun di warung sate, saya jatuh, pingsan pulang. Sampai dibawa pulang, itu di rumah nggak tahu tuh. Saya sadar bang, kok banyak kematian orang. Polisi ada, warga apalagi PRW, udah pada datang ke rumah semua, udah jubal di dalam rumah. Ditanya saya, anak-anak di mana? Di sana, ya di sana di mana? Namanya orang linggung bang. Saya bilang di sana aja. Saya bilang di mana? Di Ciapus, alurannya jembatan Ciapus ya. Jelasin sama saya gitu. Nah, itu bang yang namanya makanan nggak pernah ada yang masuk. Pertama saya sadar itu saya kasih makan, keluar lagi. Setelah saya siuman, saya ingat berapa hari atau 1-2 hari, pikiran saya udah nggak bener bang. Tetap pikiran saya tetap ke sana. Gimana yang teman-teman saya masih di atas? Gimana kabarnya? Nggak ada yang ngasih kabar ke rumah bang. Nggak ada yang ngasih kabar ini itu, nggak ada. Sampai tim saya juga datang ke rumah bang. Tolong unjukin ini di mana karena belum ketemu. Sekarang saya juga nggak ada kabar beritanya apa anak-anak itu kayak gimana. Di pikiran saya, teman-teman saya itu gimana di atas, udah pada turun belum? Saya mesti naik. Ya alhamdulillah saya naik. Alhamdulillah saya bisa lagi. Tapi mau saya naik dengan satu catatan, saya minta didampingi warga saya. Alhamdulillah bang. Ya warga saya alhamdulillah pada baik gitu ya. Mau dampingi saya naik ke atas. Itu yang dampingi itu lebih dari 5 orang bang. Oke. Saya terus. Ketemulah kita di jalan itu, ketemulah ular. Ular itu masih ada sakinya. Ada sekarang masih orang saking yang ngelihat gitu. Yang dia sampai teriak itu dia si Adnan. Nah udah gitu saya balik lagi dampingi, dan saya juga masuk ke posko dulu, unjukin tempatnya di mana. Itu katanya udah dicari ke situ, udah disisir lah semuanya, nggak ada. Tapi pertama saya naik bang, masih enak-enak jalan nih, busuk ular gede pohon kelapa, ular. Nah si Adan itu teriak, assalamualaikum mas, saya numpang lewat, baru dia jalan, usul, tadinya diem tadinya. Sebesar pohon kelapa ularnya? Benar, gede, masih ada sakinya, banyak kok sakinya. Itu pertama saya ngeliat berhenti, saya bilang, ular, berhenti, ngalangin kita jalan. Assalamualaikum mas, saya numpang lewat, tuh si Adan yang teriak kayak gitu. Teman saya, akhirnya dia jalan, dan saya nyampe ke puncak 3 bang. Dengar dari anak-anak udah selamat tuh, sudah ada di rumah. Iwan pun saya nggak tahu dikebumikannya kayak apa, saya nggak ikut kan. Kayak gimana Iwan dikebumikannya, ponakan sendiri ya. Lama itu. Akhirnya naik, ketemulah belahan, apa sih yang namanya belahan tali ya,
Itu banjirnya bang, saya sampai naik, sampai diam di atasnya, diam 5 orang atau 6 orang, saya nggak ingat lah ya. Begitu kita diem karena airnya gede sekali bang, banjir dadakan. Iya. Bahaya, banjir dadakan, airnya udah agak berhenti lagi, saya naik lagi. Saya sampailah puncak 3. Akhirnya sore kalau salah, karena hujan yang nggak berhenti. Saya baru mendapat kabar bahwa almarhum Iman udah ketemu. Alhamdulillah, itu saya nangis bang. Saya nangis, ya Allah, saya nangis. Allahu Akbar. Ya lama amat baru ketemunya. Saya pun pergi di situ. Kok lama nih ketemuinnya, kok sampai segininya gitu, kasihan dia. Saya nangis itu bang. Ya berhenti nangis. Akhirnya besoknya saya pulang, saya diam di rumah. Saya cuma ngelihat almarhum lewat sampai di tanduk rumahnya. Itu aja bang. Itu cerita saya. Berarti almarhum yang terakhir diketemukannya selang berapa lama setelah pendakian? Masih ingat nggak Om Agus? Saya nggak tahu tanggal, nggak ingat hari bang. Yang tahu saya itu siang sama malam. Ada 2 minggu. Dan lebih. lama itu. 2 minggu lebih ada. Lama sih bang. Lama. Kayaknya mah sekitar segituan bang. Karena lama banget. Lama itu. Nangis saya pun di rumah lihat almarhum itu ditanduk kayak begitu. Oke, Om Agus, ini cerita dari versi Om Agus ya, Om, Iya. ya, yang meluruskan ceritanya yang masih simpang siur dari kemarin nih, tentang almarhum terakhir kondisi seperti apa. Iya. Tadi sudah terjawab sudah sama Om Agus. Iya. Ya seperti itu ceritanya Om ya. Iya. Dan ini tidak ada yang dilebih-lebihkan dan Tidak tidak ada yang ada dikurangkan. bang. Iya bang. Oke Om, sebelum saya nanya-nanya nih ya tentang Iya. lebih jauh Iya. lagi dalam cerita kali ini, kita doakan terlebih dahulu Om ya. Semoga iya. almarhum diterima di surganya Allah Ta'ala. Amin. Dan bagi keluarga yang ditinggalkan, semoga diberi ketabahan, Amin. diberi kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Oh, oke Om, ini kan awal mula mendaki nih. Ini kan tujuannya awal mau kemana nih Om? Kita nggak ada tujuan kemana-mana biasanya. Cuman camping itu aja bang. Oke. Camping 2-3 hari pulang. Oh. 2-3 hari pulang. Dan itu nggak kemana-mana, tempat itu juga nggak kemana-mana. Oh, berarti memang tempatnya sudah sering dibuat camping? Enggak, belum pernah. Oh, belum pernah? Belum pernah, kita baru justru ke tempat itu. Oh. Nah, awal pertama kali pencetus buat naik ke atas itu siapa? Masih inget nggak Om? Apa memang semuanya bersepakat, ayo kita ke atas yuk gitu? Memang kita sering kumpul bareng, ya bercanda kayak gitu bang ya. Ya kayak begini aja kumpul lah. Ya kita serentak bang, Berarti memang mau semua ya? semua mau. Tidak ada paksaan? Memang pada saat dari itu? awal, Ucok itu sempat main ke sana sama almarhum Ridwan itu, Oh, sama oke. almarhum Iman. Mm-mm. Dia sempat main ke sana, tapi nggak camping, cuma main aja. Dia bilang seperti itu. Ya udah kita camping aja. Hari itu juga iya berangkat. Sehabis Jumatan Itu tidak punya modal sama sekali Om? Nggak ada? nggak ada kita tujuan kemana-mana atau gimana nggak ada. Jalan aja udah? Jalan aja. Nah, pada saat itu sempat kepikiran itu Om, bawa tambang jemuran. Nah. Itu idenya siapa Om? Kita bawa namanya orang camping pasti bang butuh tambang buat narik apa? Tendanya Tarik ya? Tenda. Iya, Ya iya. pakai apaan? Kalau tenda sekarang enak. Dan zaman dulu kan iya, tarik benar. pakai tambang. Berarti memang udah siap tuh ya tambang-tambang segala macam. Tambang buat tenda. Nah, tadi kan sempat cerita juga bahwa beberapa kali melewati air terjun atau curug nih Om. Oh, iya Itu masih ingat nggak kira-kira ketinggiannya itu berapa meter tuh Om ke atas? bang. Lumayan tinggi bang. Yang saya mau jatuhin badan itu sampai saya istighfar bang. Iya. Kalau saya sampai jatuhin badan di situ karena udah capek udah lelah, saya mati bang. Siapa yang ngasih kabar ke rumah?
Oke. sebelum saya Iya, iya. turun ke rumah ya. Berarti sampai 20 meter ke atas, Om. Curug itu. Atau Ya, mungkin kurang lebih. lebih lah. Itu beberapa kali lewat ke atas itu. Beberapa kali nemuin curug. Banyak bang, tapi Banyak. curugnya kecil-kecil. Nah, yang paling tinggi itu hampir 20 meter. Nah itu yang saya mau, Oh, oke. akhirnya ya saya kayak cicak lagi bang, yang kayak dari awal lagi. Nah, itu semuanya Om dan kawan-kawan jalanin itu tanpa ada rasa capek dan lelah pada saat Nggak ada. Kita nggak dikasih capek, kita nggak dikasih lelah. di jalan terus aja. Jalan aja terus. Oke, berarti pas sadar-sadar Om setelah Anak-anak mendengar jatuh. Om Ucok jatuh ini. Heeh. Itu Nah, baru yang jatuh itu baru istighfar, di situ baru Allahu Akbar. Kok di sini kok begini? teringat semua itu ya. Udah bang, jadi bengong semua. Akhirnya saya, almarhum Iwan di atas, sama Mumu, saya bilang balik lagi, saya bilang begitu, balik lagi, anak-anak pada jatuh, balik lagi. Berarti Dan yang ketinggalan itu Iman, nggak sempet naik, Iya. almarhum Iman ditemenin sama saya. Oke, berarti awal mula terpisahnya di sini Om ya. Di Nah, puncak pada jatuh. turun itu ya. Yang 3 jatuh, Om Ucok, terus Ucok, Alan, Indra, Indra ya. Salan Indra. Salan sama Bang Indra ya. Itu kan bertiga jatuh duluan tuh. Ya. Nah, yang 2 orang ini ke atas, Mumu sama Ridwan. Naik ke atas dan Om sama almarhum Iman. Imam Iman di situ. Sampai bermalam saya situ bang. Yang saya bilang tadi apa yang namanya datangnya Petir ya. petir, kemudian geluduk gitu ya. Oke. Itu kayak helikopter bang, berkali-kali. Tuk 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 tuk. Wah, wah. Perasaan di pinggir. Ketiga teman Om Agus jatuh nih, Ucok, terus Sahlan sama Indra ya. Terjatuh, Om Agus sempat berpikir nggak kalau ketiga teman ini bakalan nggak selamat juga? Pada saat itu ya, Om? Enggak bang, enggak ada pikiran kalau jatuh mati nih, enggak ada. Oke, berarti nggak Pokoknya nggak ada pikiran di situ. Jatuh aja gitu. Berarti, Tapi bunyinya bung gitu. Berarti kan. Nah, berarti di situ Om Agus masih tetap berpikir, wah teman-teman gue masih selamat nih ya? kayaknya begitu bang. Masih begitu. Nah, saya pikir no, ini aja ya apa biasa aja gitu. Kira Nggak ada mungkin. pikiran dia mati, dia hidup nggak ada. Karena apa kita bawa beban bang? Bawa badannya baik lagi susah bang, capek. Nggak seperti semula saya naik itu. Benar. Nah, Nggak ada capeknya. ini kan berarti Om Agus satu malam dengan almarhum ya. Apa masih inget nggak apa aja yang diobrolin almarhum selain kata tinggalin gua aja sama cari bantuan? Palingnya, man, ngobrol. Kita besok pulang ya, saya bilang gitu. Oke. Ya Gus, tapi badan saya nggak kuat Gus. Ya udah, bukan udah, apa namanya? Emang dari muka dia memang masih mending lah gitu, masih mending. Sempat minta nyalain rokok itu bang. Oh, banyak Demi sempat Allah. ngerokok juga. Sempit minta rokok kan di saya. Rokok jarum coklat waktu itu paling murah kan. Iya. Nggak ada rokok seperti sekarang. Masih sempat ngerokok. Gus, kalau nyalain rokok tuh gue coba. Saya nyalain ini aja susah bang, korek yang mau. Kan kita pakai korek begini ya, bukan korek api. Susah bang, nggak nyala-nyala. Ini sama dia yang nge-save, saya nyalain. Dulu jalan, kena air hujan bang, nyala gimana? Senyala-nyalanya, nyala mah Iya, nyala, senyala-nyalanya aja. Cuma basah ya berarti ya. Nah, itu. Masih ini, maksudnya almarhum masih sadar pada saat itu. Masih sadar. Masih Ya tetap dia bilang nggak kuat. nggak kuat aja ya. Nggak kuat. Nah pada saat itu Om Agus kan sempet gimana tuh Om? Nggak kuat juga pada saat itu Om? Kalau saya masih kuat bang, masih kuat. Tapi ya apa kata ya? Oh, ya. Kalau nggak siapa lagi? Lagian dibawakan tempat anak jatuh bang. Nah akhirnya inisiatiflah itulah kita bisa sabuk ikat pinggang. Oke, nah. Ikat pinggang itu ya saya kaitin ke pohon, itu tangan pada masuk. Oke. Fungsinya buat kita kalau ketiduran kan
ketahan ya. Karena posisi Om Agus sama almarhum memang di bibir tebing ya. Ya di tebingan. Di tebingan. Di tebingan Itu itu. kalau tidur ya langsung gelinding juga. Boro ya kalau tidur mati bang. Jatuh mati. Iya. Itu tidur jatuh mati. Itu Makanya- depan tuh anak-anak. Makanya Jatuh. dibikin iketan Ya. pakai sabuk ya. Iya, Bukan kan kemarin kan sempat ada beberapa cerita ini sempat masih kurang lurus nih Om. Nah, jadi kita harus lurusin Om. Iya, nih. justru itu. Berarti memang seperti itu saya keadaannya ya. juga- Memang saya juga sempat dengar bang. Ya. Tapi lah udah biarin. Hmm. Tapi suatu saat saya akan cerita. Oh, oke. Semua orang. Ya saya seperti itu bang. Pasti saya ketemu, saya pasti akan cerita. Oke. Saya Ternyata- tidak lebih dan tidak mengurangi, emang adanya seperti itu. Berarti memang buat pegangan ya. Buat pegangan aja bang. Kalau misalkan tertidur ya aman berarti ya ada terkaitannya itu. gitu. Mana kita bisa tidur lagian juga tempat kayak begitu bang. Mana hujan, mana petir, mana geledek. Ya gimana mau tidur tebingan kayak begitu. Jadi yang kita tidur itu kita tidur di humus bang. Kalau hujan terus ya pasti lama-lama jatuh juga kan. Itu humus bukan tanah biasa. Oke. Nah di malam itu masih sempat ada obrolan nggak sama teman yang di atas dua Nggak itu? ada. Nggak ada. Udah masing-masing. Udah masing-masing. Ya udah, ya dibilang kalau Sunda sia aing-aing ya. Iya. Lu gua dah, bodo amat. Maksudnya buat nyelamatin Udah. diri masing-masing dulu gitu ya. Oh. Ya itu saya mah cuman berdua, Iya. nggak ada apa namanya, nggak ada pikiran ke anak-anak yang lain kayak Iwan, kayak Momo, nggak ada. Berarti pikiran Om Agus nyelamatin Aman. yang di situ aja ya. Hmm. Oke, berarti selang berapa lama setelah dua orang temen Om Agus turun ke bawah? Hampir setengah harian bang, Setengah hari gitu setengah ya. hari lebih itu, Dan itu nggak ada nggak ada kabar berita. kabar. Nah, Kalau terakhir tapi kalau maaf bang, tapi kalau kita naik itu sebentar kayaknya bang, nggak capek nggak apa. oke. Saya anehnya di situ. Kita naik kok nggak capek gitu. Nggak capek, nggak ada rasa capek. Anak-anak terjatuh, saya istighfar baru itu bang. Baru sadar, Ada, capek, ada rasa capek semua dan ya. lelah itu semua ada. Oke. Di badan itu benar ada. Ya saya bilang tadi, saya turun itu yang saya injek tempat kemarin saya jalan itu nggak ada bang. Sampai saya gelindingin badan, bodoh amat lah. Gitar saya buang-buangin, saya lempar-lemparin, bodoh amat. Saya juga baru sadarnya pertama awal saya nggak tahu itu yang puncak ini ya. Iya. Pertama saya naik itu nggak sadar, nggak tahu itu ada pohon pinus atau apa, nggak tahu. Ya jalan-jalan aja. Oke. Nah di tebingan yang itu jatuh anak-anak, saya balik lagi nggak ketemu. Dan yang kemarin saya injak itu nggak ada. Beda berarti. Beda bang. Hilang berarti jalannya. Ya kayaknya begitu tuh bang ya. Akhirnya, lah kok saya nyangkut, saya bilang lihat pohon pinus semua. Berdekatan jarak berapa meter ya? Kurang lebih lah 2 meteran lah. Iya. Nah sebelum Om Agus turun buat ke bawah minta bantuan nih, sempat ada obrolan terakhir nggak sama almarhum ini? Apa yang diobrolin? Ya saya cuma bilang, ayo bareng balik yuk. Saya panggung, saya bilang, udah saya panggung, saya nggak kuat, seret bang, saya seret. Entaikin badannya. Sampai saya naikin badannya supaya bisa gitu naik ke atas. Nggak bisa, saya nggak kuat, saya nggak kuat. Udah saya di sini aja. Oke. Nah itulah bang. Itu berarti turun dong Om Agus. Ya. Dengan keadaan berarti almarhum masih ada ya? Ada di situ tempatnya. Enggak di mana-mana bang. Oke. Nah, berarti kan pas turun ini kan ada beberapa kejadian juga nih yang Om Agus alami ya? Iya. Kan sempat ada lewat malam juga, tadi juga sempat Om Agus bilang, Hmm. nggak inget hari dan nggak inget Betul. tanggal ya? Betul. Yang tahu cuma siang Yang sama malam. betul. Berarti turun ke bawah ini masih ingat gak berapa malam tuh? Sampai ketemu sama Ridwan? Kalau semalam bang. Semalam ya? Malam saya. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera.
pasar di dalam hutan. Iya. Nah, sebelumnya pernah melihat juga nggak hal seperti ini, Om? Belum. Saya ngeliat tuh, benar kalau cerita ya, kalau dibilang apa namanya, asli memang saya ngalamin bang. Oke. Kalau orang pasti nggak percaya, nggak, ya udah biarin, bodo amat, saya ngalamin kok. Dan lagian saya belum pernah ngeliat kayak begitu. Tapi punten dari kisah Gunung Salak ini bang, setelah saya naik sampai turun, itu saya sering ngeliat hal gaib bang. Oh, oke. Sering saya, kayak gimana ya? Lihat kerabat gitu. Bodo amat, saya kan udah sifatnya gitu, bodo amat. Bodo amat gitu. Berarti awal terbukanya di sana pada saat itu. Terbuka gimana? Waktu itu terbuka bisa ngeliat hal-hal sensitif seperti horor seperti Iya, pulang dari Gunung Salak. pulang dari aja. Gunung Salak Nggak. agak peka berarti ya, Om. Iya, pikiran kemana-mana itu bang. Karena mikirin kalau di waktu pas di rumah itu Iya. mikirin anak-anak terus. Anak-anak nyampe belum? Kok nggak ada kabar sama saya? Iya. Pulang nggak? Nyampe nggak? Gimana dengan iman? Itu bang. Seingat saya lebih dari 3 kali saya ngeliatnya jongkok gini. Man, masih ada. Kok belum berangkat tanya? Ya bentar man. Sebelum turun ke bawah, kan dengar kabar bahwa saja teman udah diketemukan yang di atas batu nih. Yang ditinggal terakhir itu, Om. Lokasinya sama nggak, Om? Di dekat batu itu? Emang di batu, posisinya emang di batu. Nggak jauh, pinggir kali, batu. Berarti memang nggak berubah di sana? Nggak berubah. Katanya sih di situ mang di batu. Nggak di mana. Nggak Nah, kemana-mana. kalau Iman, Iman juga seperti itu. sama juga tempatnya di sana juga? Oke. Karena saya bilang jangan kemana-mana. Saya jongkok lagi. Iya, sebetulnya hati mah bang tetap aja nggak bisa dibohongin. Kenapa nggak bisa dibohonginnya? Tetap teringat dan kasihan. Aduh, berat sebetulnya berat. Tapi gimana lagi bang? Siapa yang mau turun? Siapa yang mau jalan? Bener. Siapa yang mau minta bantuan ke bawah ya? Maksudnya seperti itu. Iya. Oke, nah Om, sempet setelah kejadian mungkin ini bukan ditinggal ya, tapi meninggalkan untuk mencari bantuan. Betul. Merasa menyesal nggak, Om, sampai sekarang? Itu udah pasti bang. Tapi dipikir lagi, kalaupun saya tidak pulang bang, Oke. kalau tidak pulang apa? Siapa yang mau cerita? Siapa yang mau cari bantuan? Nah sampai ketemu almarhum Iwan, ponakan saya, ketemu Mumu. Almarhum Iwan itu waktu ketemu saya masih ada, karena waktu udah mulai malam ya. Iya. Karena pas saya turun itu bang, kabut turun gelap banget. Nah itu saya berani turunnya. Nah itu yang saya bilang tadi. Saya ketemu pasar. Saya ikutin kayak begituan gitu ya. Orang yang tadi yang kukunya panjang, mata merah. Terang matanya bang. Orangnya ngebungkuk bang. Ngebungkuk kayak begini. Oke. Jalannya 3 orang. 3 orang itu. 3 orang. Hingga sampai ke desa ya dan minta bantuan langsung. Enggak nyampe desa. Kita nyampe warung. Iya. Nyampe warung itu, ibu-ibu pada hari mungkin minta tolong ke warga, ada orang mabuk ya. Saya denger sih, orang mabuk katanya. Oh, karena memang kondisinya pada saat itu udah lemes ya. Ya, Lemes dan pucat, bukan karena mabuk berarti. iya. Ada orang mabuk, saya diem aja udah. Boro-boro mau nyaut bang sampai apa yang namanya pemuda situ lah ya. Nggak tahu datangnya dari mana. Sedangkan di situ nggak ada kampung yang saya lihat kan. Tapi banyak dulu pada datang. Apa sih bilang? Tapi pada saat itu mereka tahu nggak berita tentang hilang? Dia nanya saya kan. Oh, oke. Berarti Nanya tahunya sama dari saya. Om Agus ya? Saya ceritain. Oh ya udah nunggu mobil aja. Mobil pasir ke bawah. Saya ikutlah mobil pasir. Nyampe setengah jalan sampai saya turun naik angkot. Oh. Dianterin itu pun sama angkot, nggak mau dibayar dia. Tadi saya pakai bemo. Nggak sampai ke pertigaan sate itu ya?
Enggak, di pertigaan Pasir Kuda itu. Pertigaan Pasir Kuda tuh. Bemo itu pertigaan Pasir Kuda, dan saya naik angkot lagi ke bawah ke Bojong Menteng. Sampai rumah nggak sadar berarti langsung Sampai gang, sampai gang. sampai pinggir jalan saya udah digotong, padahal digotong katanya ya. Iya, Saya nggak tahu kan bang. Digotong ke rumah, udah ini udah itu, sepatu pun nempel bang. Ya alhamdulillah begini bang. Saya bersyukur juga bang ya. Saya ketemu alur yang kita pertama jalan itu, petanya di air. Oke. Dan saya pulangnya pun ikutin air. Sampai saya salah bang. Karena saking banyaknya jalan sana kemari, sebetulnya itu curug kecil-kecilan. Tinggi ini, itu. Sampai ke sini salah tebingan, sana salah tebingan. Udah ikutin air depan aja. Pikir saya lewat sini kali ini bisa nih. Wah ternyata tebingan. Balik lagi saya. Nyari jalan itu susah bang. Susah, benar-benar susah. Tempat yang injak kemarin saya itu lewatin. Kan nggak lama. Hilang Jalan itu ya. Oke, Om Agus, kita doakan juga ya. Ya. Semoga almarhum Iman Iwan. dan Iwan ditempatkan di surganya Allah Ta'ala. Dan mohon maaf bagi keluarga, kita bukan ingin mengungkit-ungkit masalah yang sudah terjadi Om ya. Betul. Karena kita mau meluruskan memang seperti ini kejadiannya Betul. pada saat itu. Betul. Oke, terima kasih banyak sekali lagi. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang mendengarkan, dan tetap diambil sisi positifnya dan dibuang jauh buruknya. Dari gue Bang Mange, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.